Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur, channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira secara spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa yang mempertemukan dua Grandmaster papan atas dunia pada ajang bergengsi Meltwater Champions Chess Tour Finals 2022 Rapid, yaitu Grandmaster Polandia Jan Krzysztof Duda melawan Grandmaster Belanda berdarah India Anish Giri. Jan Krzysztof Duda adalah pecatur elit dengan puncak ranking peringkat 12 dunia, sedangkan Anish Giri ranking tertingginya adalah peringkat 3 dunia. Di partai ini kita akan melihat sesuatu yang sangat istimewa, yaitu pengorbanan beberapa perwira spektakuler dalam rangkaian serangan cantik menuju kemenangan yang begitu indah. Seindah dan semengejutkan apa langkah-langkah dalam permainan ini? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Sebelum kita mulai, silakan sahabat-sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe serta mengaktifkan notifikasi agar mendapat pemberitahuan pada setiap video baru kami. Pada permainan kali ini, Jan Krzysztof Duda memegang buah putih dan Anish Giri memegang hitam. Jan Krzysztof Duda membuka permainan dengan pion D4 dan dijawab pengembangan kuda ke petak F6. Putih lalu pion C4 dan hitam pion E6. Jan Krzysztof Duda kemudian mengembangkan kuda sayap raja ke petak F3. Ini adalah formasi Indian Game East Indian Anti-Nimzo Indian Variation. Jawaban dari Anish Giri adalah pion D5 menawarkan pertukaran. Putih menolak dan memilih mengembangkan kuda satunya ke petak C3. Anish Giri mengirim gajah petak gelapnya ke B4 mengepin kuda terhadap raja. Putih memulai pertukaran, pion kali pion D5 dan hitam pun menjawab pion kali pion pula. Jan Krzysztof Duda juga mengirim gajah ke G5, kali ini mengepin kuda hitam terhadap menteri. Jawaban Anish Giri adalah kuda B ke D7. Putih kemudian menggeser benteng ke C1. Hitam pion B6 berusaha mengusir gajah, dan gajah putih mundur ke petak H4. Anish Giri terus menekan gajah dengan dorongan pion G5, dan ini memaksa Jan Krzysztof Duda memundurkan gajahnya ke petak G3. Kuda hitam melompat ke E4 memberi tekanan pada gajah serta kuda C3 yang sedang terkena pin. Jan Krzysztof Duda memberi respon agresif, yaitu menteri ke B3 menyerang gajah dan pion milik hitam. Anish Giri mengambil tempo, gajah kali kuda skak, dan putih memukul gajah tersebut dengan menggunakan pion. Hitam melompatkan kudanya ke B6 untuk memberi pengawalan bagi pion D5. Putih memajukan pion ke petak E3. Anish Giri menyerbu sayap raja dengan dorongan pion H5. Jan Krzysztof Duda mendorong pion C4 menantang pertukaran. Hitam mengabaikan dan terus mendorong pionnya ke H4, kali ini menyerang gajah. Gajah putih maju ke E5 dan berbalik menyerang benteng. Hitam menahan serangan tersebut dengan dorongan pion F6 sekali lagi menyerang gajah. Di titik ini, gajah putih tidak menemukan tempat pelarian yang aman. Dan Jan Krzysztof Duda memutuskan pion kali pion D5 sambil menebar ancaman pada pion C7. Jawaban hitam tentu saja adalah pion kali gajah, dan kini secara materi hitam lebih unggul. Putih mengambil tempo, gajah B5 skak. Hitam menggeser rajanya ke F8 sehingga kehilangan kesempatan untuk rokade. Putih lanjut dengan kuda kali pion E5 dengan ancaman berikutnya ke petak G6 skak menggarpu benteng. Anish Giri mengantisipasi dengan memajukan rajanya ke petak G7. Putih memundurkan gajah ke D3 memberi tekanan pada kuda hitam. Anish Giri memundurkan kudanya ke petak D6. Di langkah ke-19 ini, Jan Krzysztof Duda melakukan rokade sayap raja. Hitam mendorong pion G4 menekan pertahanan putih yang baru saja rokade. Putih mendorong pion F4 mengawal kuda. Jawaban hitam adalah benteng F8. Putih lanjut dengan pion E4. Anish Giri terus mendorong pion ke G3 menantang pertukaran. Jan Krzysztof Duda mengabaikan dan lanjut mendorong pionnya ke F5. Menteri hitam ikut menyerang dengan maju ke petak G5. Putih mengambil kesempatan dengan benteng kali pion G7 skak. Raja hitam mundur ke petak G8. Putih kemudian menarik mundur gajahnya ke petak B1. Menteri hitam menyusup ke D2 menekan pion D4.
Putih tidak berusaha melindungi pion dan memilih menggeser menteri ke F3. Anies Giri melakukan pengorbanan dengan gajah kali pion F5. Putih menerima pengorbanan pion kali gajah. Hitam mengambil tempo menteri kali pion D4 skak. Raja Putih bergeser ke petak H1. Anies Giri lalu menggeser benteng A ke C8 menantang pertukaran. Putih mengambil langkah pengorbanan yang sangat berani, yaitu benteng G7 skak. Hitam memberi jawaban terbaik, yaitu menerima pengorbanan dengan raja kali benteng. Putih terus menyerbu dengan pion F6 skak. Raja Hitam bergeser ke H6 dan itu memang adalah jawaban terbaik. Kuda Putih beraksi dengan lompat ke G4 skak. Lagi-lagi Hitam memberi jawaban terbaik, yaitu raja ke G5. Tapi sayang, keunggulan Putih sudah terlanjur signifikan. Dan kita sampai di segmen kuis. Karena ini adalah posisi skakmat maksimal dalam 8 langkah, dan sang Grandmaster Polandia Jan Krzysztof Duda berhasil menemukan langkah cerdas tersebut. Apa langkah yang akan diambil Putih di titik ini? Seperti biasa, kami memberi tambahan waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak langkah tersebut serta membayangkan lanjutannya. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari kita sama-sama menikmati pacuan adrenalin karena Jan Krzysztof Duda melakukan pengorbanan spektakuler, yaitu menteri F5 skak. Sang perwira tertinggi ditumbalkan demi misi ini. Tak ada pilihan bagi Hitam selain menerima pengorbanan dengan kuda kali menteri. Putih lanjut serangan aduhai ini dengan benteng kali kuda skak. Dan ini artinya kuda Putih pun dikorbankan. Tapi, jika Hitam berani raja kali kuda, maka permainan akan ditutup dengan pion H3 skak. Oleh karena itu, Hitam menolak pengorbanan dan mengambil satu-satunya pilihan yang tersisa, yaitu memundurkan rajanya ke petak G6. Lanjutan aksi indah dari Putih adalah benteng E5 discover skak oleh gajah. Dan setelah langkah tersebut, Hitam alias Anies Giri menyerah. Mari kita bahas kenapa Hitam menyerah. Jika permainan dilanjutkan, hanya ada satu petak bagi Raja Hitam untuk bergeser, yaitu ke F7. Putih akan lanjut benteng E7 skak. Raja Hitam terpaksa ke G8. Putih kuda H6 skak dan Raja Hitam harus minggir ke petak H8. Maka, Putih akan mengakhiri permainan dengan benteng H7 skakmat. Jikapun ada pilihan lain, itu hanya untuk mengulur nafas dengan pengorbanan beberapa perwira. Misalnya diawali dengan benteng ke C2 untuk menutup skak, maka kelanjutannya akan mengarah pada pola skakmat yang tadi. Benar-benar serangan maut dan indah dari Grandmaster Polandia Jan Krzysztof Duda yang sempat mengorbankan beberapa perwira utama termasuk menteri dalam perjalanan menuju kemenangan yang begitu gemilang. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas, dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.